Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Sabrina, Nabila Khairunisa, Nailil Farida, Putri Diajeng Milenia, dan saya sendiri Anissa Dewi Darmesti. Kelompok 3 akan membahas bab 5 dengan judul Keberatan dan Banding. Kami akan membahas dari pasal 25 ayat 1 sampai 5. Pasal 25. Maksud dari ayat 1 adalah keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan suatu pada ayat ini adalah satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu masa pajak atau tahun pajak. Selanjutnya ayat 2. Ayat 2 ini yang dimaksud adalah dengan alasan yang menjadi dasar penghitungan adalah alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan. Selanjutnya ada ayat 3. Ayat 3 ini yang dimaksud adalah apabila ternyata bahwa batas waktu 3 bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak, tenggang waktu selama 3 bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya ada ayat 3A. Ayat 3A ini menjelaskan tentang ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi wajib pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui oleh wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum wajib pajak mengajukan keberatan. Selanjutnya ada ayat 4. Ayat 4 ini dimaksud adalah permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan keberatan. Dan yang terakhir ada ayat 5. Ayat 5 yaitu menjelaskan tentang apabila surat wajib pajak tidak memenuhi syarat sebagai surat keberatan dan wajib pajak memperbaikinya dalam batas waktu penyampaian surat keberatan, batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak diterima surat berikutnya yang memenuhi syarat sebagai surat keberatan. Selanjutnya, yaitu pasal 25 ayat 6 sampai 10 akan dibacakan oleh Nabila Khairunisa. Berikut penjelasan dari pasal 25 ayat 6. Jadi dalam dunia perpajakan, wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan, sementara Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari wajib pajak. Kemudian ayat 7, ketika wajib pajak mengajukan keberatan, maka jangka waktu pajak yang belum dibayar akan ditunda 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Kemudian ayat 8, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan, maka tidak dianggap sebagai utang pajak. Kemudian ayat 9, ketika keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkannya hanya sebagian, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50%, yang dihitung berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Kemudian untuk ayat 10, dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, maka sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% akan dihapuskan. Selanjutnya penjelasan pasal 26 dan 26A akan disampaikan oleh Nur Sabrina. Selanjutnya dalam pasal 26 yang terdiri dari 5 ayat dijelaskan bahwa
Dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Dirjen Pajak wajib membuat keputusan atas keberatan yang diajukan berupa mengabulkan sepenuhnya atau mengabulkan sebagian, menolak, atau dapat menambah jumlah pajak terutang. Sebelum penerbitan surat keputusan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan. Apabila jangka waktu terlewati, maka keberatan yang diajukan dianggap diterima. Apabila wajib pajak mengajukan keberatan atas SKP yang ditetapkan secara jabatan karena WP tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dan telah ditegur, WP tidak memenuhi kewajiban pembukuan, atau WP menghalangi pemeriksa memasuki tempat pemeriksaan, maka WP harus dapat membuktikan ketidakbenaran SKP. Jika pembuktian tidak diberikan, maka keberatan ditolak. Selanjutnya, pasal 26A. Dalam pasal 26A, yang terdiri dari 4 ayat, dijelaskan bahwa tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK/3/2007. WP diberikan hak untuk memperoleh keadilannya dengan hadir untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. Apabila WP tidak menggunakan hak tersebut, proses keberatan tetap dapat diselesaikan. Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan WP belum memperolehnya pada saat pemeriksaan. Selanjutnya, pasal 27 akan dijelaskan oleh Nailil Farida. 27 ayat 1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1. Ayat 2, putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Ayat 3, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Ayat 4 dihapus. Ayat 4A, apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar surat keputusan keberatan yang diterbitkan. Ayat dalam hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3, ayat 3A, atau pasal 25 ayat 7 atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Penjelasannya, ayat ini mengatur bahwa bagi wajib pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, bagaimana diatur dalam 11. Tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. Ayat 5B, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5A tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 1A. Ayat 5C, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Ayat 5D, dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak. Berdasarkan putusan banding, dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Penjelasan, dalam hal permohonan banding, wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding, dan penagihan dengan surat paksa akan dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping itu, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Ayat 6, Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dan dalam pasal 23 ayat 2 diatur dengan undang-undang. Selanjutnya yaitu pasal 27A akan dibacakan oleh Putri Diajeng. Berikutnya pada pasal 27A ayat 1, berisi di mana bahwa imbalan bunga diberikan berkenaan dengan surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan, kembali dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Berikutnya pada pasal 27A ayat 1A, berisi di mana dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan atas surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang keputusannya mengabulkan sebagian atau seluruhnya, selama jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dibatalkan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. Kemudian pada pasal 27A ayat 2, berisi bahwa pengurangan atau penghapusan yang dimaksud merupakan akibat dari adanya surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali atas surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tersebut, yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan wajib pajak. Kemudian pada pasal 27A ayat 3, berisi bahwa tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sekian dari kelompok kami mengenai bab 5 tentang keberatan dan banding. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.